Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Madu TV. Senang sekali malam hari ini bersama dengan saya Intan Laila kembali menyapa Anda dalam Dialog Wanita. Hari ini pemirsa Jumat 24 Desember 2021 di akhir tahun ini tentunya pemirsa hari ini Wanitalk hadir kembali dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti untuk memberikan informasi hangat lainnya yang pasti tema kita di Wanitalk kali ini masih berhubungan dengan tema sebelumnya yang mana sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan mengurai persoalan pengisian perangkat desa yang ada di Kabupaten Kediri yang mana kemarin bersama dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri dan juga ada salah satu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum. Dan hari ini kita masih berbicara seputar Kabupaten Kediri ya, yang pasti sebagaimana dengan berita yang beredar di Kediri nantinya terkait dengan pengisian perangkat desa. Untuk pemirsa Madu TV yang pasti hari ini Anda bisa menyaksikan kami Wanitalk selain di televisi juga bisa di Instagram kami ada di madutv.media.group dan juga live streaming Facebook kami di TV Madu FM. Dan yang menarik lagi Anda bisa bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar tema di 081 238 391189 berkaitan dengan kasus yang ada di wilayah Kediri, pemirsa. Yang mana kemarin ada Bupati Kediri Hadidito Himawan Pramono yang mengeluarkan perintah terkait dengan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Yang mana dalam press conference-nya Bupati juga memerintahkan 68 desa melakukan ujian ulang dalam proses pengisian perangkat desa. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat akhirnya Mas Bub ya, panggilan sapaan dari Bupati Kediri ini akhirnya memerintahkan untuk melakukan ujian ulang dalam proses pengisian perangkat desa. Nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan yang pasti dengan tema mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan menangkal jual beli jabatan. Sebelum saya memperkenalkan siapa narasumber kita pada malam hari ini, kita simak bersama berita video berikut ini. Belasan kecamatan dan puluhan desa serta ratusan lowongan jabatan perangkat desa harus dilakukan ujian ulang. Keputusan tersebut diambil banyaknya aduan masyarakat atas keberatan hasil penilaian ujian pengisian perangkat desa karena diindikasikan adanya pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian. Bupati Kediri Hadidito Himawan Pramono secara tegas mengatakan bahwa pengangkatan perangkat desa harus transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut tentunya guna menangkal adanya jual beli jabatan. Karena rupanya mental menerabas jalan pintas itu masih menjadi salah satu cara yang dilakukan demi meraih kursi empuk sebuah jabatan. Ia hadir dan selalu terjadi karena harus diakui adanya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lantas bagaimana solusi terbaik pengisian perangkat desa dan apa yang dapat dilakukan untuk menangkal jual beli jabatan? Akankah jual beli jabatan masih menjadi budaya buruk bangsa ini? Simak bersama Dialog Wanitalk yang satu ini. Baik, dari video tadi pemirsa ada sedikit gambaran ya terkait dengan apa yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan nanti. Yang pasti sudah hadir bersama kami hari ini sangat terhormat sekali ya Madu TV Tulungagung kehadiran Bupati Kediri Hadidito Himawan Pramono yang biasa akrab disapa dengan Mas Bub. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan. Baik, bagaimana kabarnya Mas Bub di Kediri? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Program-program masih lancar Mas Bub ya? Ya, program-program ada beberapa yang kita evaluasi, ada beberapa yang lancar, ada beberapa juga yang memang harus kita tunda karena satu dan lain hal. Baik, luar biasa. Mas Bub atau Hadidito Himawan Pramono, yang jelas Mas Bub kemarin juga sempat viral di Twitter ya terkait dengan cuitan-cuitan positif dari warga Twitter ya dari adanya kasus ini yaitu
ada perintah ujian ulang dalam proses pengisian perangkat desa, luar biasa. Yang kedua, ada selaku dosen hukum tata negara yaitu Dr. Samsul Munir SHI MAG. Assalamualaikum, selamat malam Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Bagaimana kabarnya Pak Munir, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Munir. Nanti akan kita bahas, kita kelas tuntas yang jelas terkait dengan mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan juga bagaimana menangkal jual beli jabatan. Begitu Pak Munir ya? Iya. Baik, yang jelas bersama dengan Mas Bub dan juga Pak Munir hari ini di Wani Talk. Ini sebelum kita ke tema ya, kita ke Mas Bub terlebih dahulu. Mas Bub, di wilayah Kabupaten Kediri yang jelas saat ini banyak sekali cuitan-cuitan positif dari warganet terkait dengan perkembangan Kabupaten Kediri. Sampai akhir tahun ini Mas Bub, program apa yang sudah berjalan kemudian berkaitan dengan reformasi birokrasi ini seperti apa di Kabupaten Kediri? Ya, program yang berkaitan dengan reformasi birokrasi kita lakukan di tahun 2021 ini dengan beberapa proses rangkaian. Sebenarnya kita tidak hanya mulai dari proses pengisian perangkat, tapi kita mulai juga dari bagaimana kita memberikan keadilan dan motivasi untuk bisa bersaing antar teman-teman ASN. Jadi di tahun 2021 ini kita menggodok satu program yang disebut dengan Corporate University. Sebenarnya kalau bahasa mudahnya adalah merit system. Ini program ini sudah diterapkan di beberapa kementerian dan beberapa BUMN. Jadi Corporate University itu sebenarnya apa sih? Corporate University itu ada 4 instrumen. Yang pertama adalah kualifikasi, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah kinerja, yang terakhir adalah disiplin. 4 instrumen ini berkaitan dengan satu hal yang dinamakan dengan kompensasi. Jadi nanti di level kabid, di level kepala dinas, di level kasih, di level sekcam, di level camat itu bisa kompensasi atau bonus atau insentifnya ini berbeda. Tergantung dari kinerjanya, tergantung dari kualifikasinya, tergantung dari kinerja dan disiplinnya. Nah, ini yang sedang kita lakukan untuk reformasi birokrasi di Kabupaten Kediri. Lalu yang berikutnya, kami telah mengembalikan proses pengisian perangkat yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kami kembalikan proses pengisian perangkat ini dengan dikeluarkannya Perbup nomor 48 tahun 2021, maka proses pengisian perangkat desa ini menjadi hak setiap desa. Nah, maka ini kita mengajarkan setiap desa bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, bertanggung jawab dalam mengelola di pemerintahannya. Ini memang hal baru saya rasa, jadi saya juga harus katakan saya ini bukan tukang sulap, Mbak. Jadi dalam waktu 1 tahun yang relatif kita digempur dengan pandemi, saya rasa saya nggak bisa menyulap kabupaten yang mungkin sudah terbiasa terjadi adanya praktik-praktik seperti ini. Saya nggak bisa menyulap begitu saja. Tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten maupun di pemerintah desa. Tapi yang jelas kalau di internal di pemerintah kabupaten saya bisa pastikan tidak ada jual beli jabatan. Maka ini kami dari pemerintah kabupaten mau mengajak teman-teman yang ada di pemerintahan desa maupun kecamatan, ayo sama-sama belajar untuk tidak melakukan jual beli jabatan. Baik, terima kasih Mas Bub. Dari beberapa program untuk 2021 Corporate University dan juga ada hal baru yaitu Perbup 48 tahun 2021. Sebenarnya target terdepan dari Mas Bub sendiri dalam merombak birokrasi ini tujuannya untuk apa, Mas Bub? Ya, intinya kan sebenarnya dalam sebuah pemerintahan itu adalah pekerjaan yang kolektif kolegial. Nggak bisa saya ini selaku bupati bekerja sendiri, maka saya ini perlu sebuah super tim untuk membangun sebuah daerah yang nantinya akan punya bandara. Jangan sampai sekarang kita masih berkutat dengan persoalan jual beli jabatan. Bagaimana kabupaten ini mau maju kalau kita per hari ini masih dipersoalkan dengan jual beli jabatan di tingkat desa. Betul. Nah, ini makanya kita dari sekarang ini, saya sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa. Ini bentuk wujud bagaimana pemerintah kabupaten mau mengajak bersama-sama pemerintah desa bahwa ini loh rasanya punya
tanggung jawab dan rasanya punya hak untuk bisa mengelola sebuah pemerintahan dengan utuh. Nah, tapi ternyata memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan, maka ya ini bagian dari pembelajaran ya dengan diadakannya ujian ulang. Baik, terima kasih Mas Bub. Kita ke Pak Samsul Munir terlebih dahulu ya. Pak Munir, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bub tadi ya, bagaimana reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Kediri, kalau Pak Munir sendiri menilai sebagai warga masyarakat Kediri dan juga selaku akademisi, bagaimana terkait dengan reformasi birokrasi mungkin, atau terkait dengan Perbup 48 tahun 2021 yang awalnya semula itu adalah dari Pemkab kemudian diserahkan kepada setiap desa. Ya, terima kasih Mbak Intan. Yang pertama saya sampaikan dulu terima kasih kepada Madu TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian salam tak lupa juga kepada Mas Bupati Kediri ini ya. Saya pikir sama-sama muda, saya senang dengan bahasanya itu pakai gempur itu secara tidak langsung mewakili bagaimana semangat pemuda itu, dan ini luar biasa saya pikir, dan kita mengikuti perkembangan ini sebagai masyarakat Kediri. Tentunya saya sendiri ini mengamati bahwa cukup kalau boleh dibilang apa yang dilakukan oleh Mabuk beberapa kali ini ketika tanggal 6 Desember telah dilakukan ujian pengisian perangkat, kemudian dilanjutkan tanggal 9, dan kemudian ada penghentian karena ada indikasi, kemudian dan yang terakhir kemarin itu ada beberapa dua sikap yang dilakukan oleh Masjid. Saya pikir ini cukup responsif. Kemudian yang kedua cukup agak agresif lah. Ini mungkin ciri khas daripada seorang masjid yang masih muda, cukup agresif saya pikir ketika kemudian menghentikan sementara, kemudian tidak memberikan memerintahkan kepada 13 camat untuk tidak memberikan rekomendasi, dalam pengertian tanda kutip ini agar tidak tergesa-gesa untuk ditunda dulu karena ada indikasi memang yang harus diverifikasi dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya ujian ulang. Memang ini sangat luar biasa dengan keberanian semacam itu. Walaupun pada akhirnya ketika memang mau tidak mau bahwa pasca dilakukannya uji material perda ini, memang kewenangan mutlak dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini ada di pemerintah desa, ada di kepala desa. Dan ini mengacu dalam Undang-Undang nomor 6 2014, kemudian juga PP, kemudian ada Permendagri 83, kemudian 67, dan selanjutnya dalam Perda nomor 5 2017 itu. Nah, permasalahannya ketika masyarakat pemerintahan kebijakan daripada pemerintah kabupaten dalam hal ini dengan melalui instruksi atau mungkin arahan dari masjid ini untuk kemudian dilakukan ujian ulang, tentu akan menimbulkan setidak-tidaknya ada beragam respon dari masyarakat. Yang pertama mungkin ada yang puas, kemudian ada juga yang mungkin menyaksikan tentunya, kemudian yang ketiga memang ada yang sedikit mengusik, terutama kalau kita melihat dari sisi administrasi pemerintahan, administrasi publik dan hukum tata negara, ketika bahwa perda yang dijadikan sebagai dasar itu kan pasca dilakukan uji material itu kan belum dilakukan yang namanya revisi perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Ketika itu pasal 9 dan pasal 11 ayat 2-nya, pasal 9 ayat 1 dan 2 dan pasal 11 ayat 2 ini kan dibatalkan karena bertentangan. Akan tetapi Pergub 56 ini yang menjadi dasar daripada pengangkatan perangkat desa 2019 kemarin ini, sebelum dilakukannya perubahan itu sudah terlanjur dilakukan. Kemudian muncullah Pergub 48 ini sebagaimana perubahan yang menjadi dasar perubahan daripada Pergub nomor 56. Sehingga kalau kita cermati memang dilihat dari
hukum administrasi negara ataupun hukum tata negara ini memang agak apa ya, kalau tanda kutip kita berbilang itu agak silang sengkarut, karena di sini contoh saja di dalam perda itu terkait dengan materi saja kita bisa menyebutkan bahwa pihak ketiga ini kan hanya ketika itu disebut sebagai MOU yang dibuat adalah pembuat dan nilai atau pembuat soal dan kunci jawaban. Akan tapi kemudian Pergub 56 yang sebagai turunan daripada Perda nomor 5 2017 ini, itu yang pertama kali menjadi turunan daripada Perda pasca adanya uji Mahkamah Agung ini kemudian masih menyebut bahwa pelaksanaan ujian tertulis ini menjadi jas daripada tim panitia di tingkat desa dan kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga. Namun yang Pergub yang 48 ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, ini yang mungkin ini di masyarakat juga agak menjadi problematik juga. Terus kemudian yang kedua, Mbak Intan, terkait dengan yang namanya ujian ulang. Memang berkembang isu di masyarakat, kemudian terkait dengan pembiayaan. Tentu ketika diadakan ujian ulang ini akan bersinggungan dengan permasalahan penganggaran. Dan yang kemudian yang kedua, apakah juknis terkait dengan mekanisme di dalam pelaksanaan ujian tulis ulang ini memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada atau tidak. Ini mungkin yang nanti bisa dijelaskan oleh Mas Bub, atau kemudian nanti kita bisa diskusikan bagaimana, karena mengacu pada tema kita ini kan setidak-tidaknya saya membuat dua kunci keyword. Yang pertama yaitu mencari solusi terbaik. Ini sangat pas saja bagaimana pemerintahan Kediri akan menjadi lebih baik, itu bagaimana kita sama-sama mencurahkan pikiran, segenap partisipasi kita untuk menciptakan Kediri yang lebih baik melalui solusi bagaimana yang terbaik. Nanti kita coba, kaji bersama-sama, dan kita berharap tentu dengan kepada Mas Bub ini terkait dengan Pergub yang sudah ada, kemudian perdanya juga yang tentu sudah saya singgung tadi, karena mumpung ingat bahwa perda ini Mbak Intan ya, dan mungkin pemirsa yang lain, Perda nomor 5 2017 ini sampai hari ini sudah menelurkan atau menurunkan 4 Pergub. Yang pertama Pergub 60, kedua nomor 33, yang keempat ini adalah yang walaupun di Pergub yang 10 itu juga agak problematis juga, karena ada beberapa muatan yang terkandung di dalamnya mungkin agak problematis juga. Namun kita nggak akan terlalu jauh untuk melangkah ke situ. Baik. Itu mungkin Mbak Itan sebagai nanti membuka dari. Baik, Pak Munir, mohon maaf sebelumnya nanti kita akan lanjutkan Pak Munir ya pembahasan terkait dengan Perda maupun Perbub dan juga tentang tema ini. Mas Bub juga ditunggu karena saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk pemirsa Madu TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Wanita.